Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Praska Purtantio dan kita beralih ke sambungan telepon. Mas Praska, kalau kita bicara mengenai pergerakan sektoral, sektor barang baku melemah 1,61%, kemudian juga properti melemah 0,98% dan energi yang juga melemah 0,56% dan terpantau menjadi pemberat IHSG pada peragaan di hari Selasa. Bagaimana Anda sebetulnya melihat rotasi pergerakan sektoral pada peragaan kemarin? Apakah sebetulnya cukup menggambarkan aksi profit taking oleh investor? Atau seperti apa Mas Praska? Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya di sini lebih menggambarkan ke aksi profit taking ya, karena beberapa saham yang bisa dikatakan melemah ini kan tentu saja sebelumnya sudah mengalami penguatan ya. Beberapa di antaranya kalau kita lihat dari saham-saham energi ini kita bicara ada Adaro Andalan Energi, ya kan ada ABMM, ya kan ada MR. Jadi grup Adaro itu banyak mengkoreksi, samping itu juga ada saham-saham seperti kita bicara Petrofi ya kan, juga menurut saya market cap-nya cukup besar ya, ini kan koreksi 3,48%. Jadi saham-saham ini kan sebelumnya lari cukup kencang ya, jadi mungkin di momentum ini di tengah hari besok hari ini ya ada pengumuman dari Bank Sentral Amerika Serikat, tetap melakukan pengamanan posisi dulu lah seperti itu. Apalagi kalau kita cek misalnya Petrosi yang cukup besar, market cap sudah tembus 10 ribuan ya, hampir 11 ribu. Itu sudah menguat kurang lebih 2 minggu terakhir ya, dari posisi 9.000 sampai ke sekarang 10.400 di posisi closing kemarin, kira-kira seperti itu. Baik, artinya ini kemudian menjadi sebuah aksi profit taking dia dinilai wajar dan kemudian juga mungkin dimanfaatkan oleh pelaku pasar dapat mungkin masuk untuk bisa mengoleksi saham-saham di sektor-sektor yang kemarin sempat melemah begitu ya. Tapi selektif buy saja atau seperti apa Mas Praska? Mengingat ada semacam sentimen secara konsensus lah ya, suku bunga acuan The Fed akan kemudian turun, adanya optimisme dan juga nampaknya IHSG juga akan cenderung menguat begitu. Tapi kemudian tetap selektif buy saja atau seperti apa? Ya baik, jadi kalau saya melihatnya di sini sebenarnya di tengah kondisi kayak gini ya, market terus all new time high, tapi sekarang koreksi lagi ya kan, dan hari ini juga saya perkirakan mengalami koreksi di kisaran di 8551 sampai di resistennya 8707 ya, meskipun juga asing dana masuk kan sekitar sebulan terakhir itu sampai sekitar 2 sampai 3 triliun ya kan. Nah ini investor disarankan harus hati-hati, lebih selektif buy ya. Jadi ini saham-saham yang fundamental bagus atau growth stock, tapi kalau boleh ya saham-saham mungkin masih belum mengalami apresiasi dalam kurang lebih 3 atau 6 bulan terakhir, jadi belum banyak terangkat lari lah seperti itu. Karena khawatirnya begitu profit taking atau mungkin jelang tutup tahun ya biasanya kan orang cenderung aman posisi, itu yang membuat pasar bisa berbalik. Baik, kita bergeser ke saham-saham liquid yang masuk dalam LQ45 yang bergerak negatif dan juga memberatkan laju IHSG, diantaranya adalah dari bahan baku ada MDKA begitu, kemudian juga ada Inco dan juga ADRO yang kemudian melemahnya di atas 3%-an begitu. Apa yang Anda baca dari pergerakan ketiga saham ini? Arah selanjutnya untuk ketiga saham ini akan seperti apa Mas Praska? Mungkin masuk radar untuk kemudian pelaku pasar dapat selektif buy ke saham-saham ini. Ya, untuk saham-saham kayak tadi misalnya MDKA, Inco dan Adro ya, ini memang kan jadi katakan secara kalau kita bicara fundamental kan memang masih mengalami perlambatan lah ya, karena memang harga dari komoditas sudah mengalami pelatuan semua. Untuk nikel, kemudian batu bara dan juga tembaga seperti itu, mineral pendapatannya dari sumber daya alam mineral, tidak hanya pada emas ya kalau kita bicara MDKA. Nah jadi kalau untuk MDKA sendiri sebenarnya ini peluang untuk tadi memanfaatkan momentum saya sebutnya sideways ya, bergerak itu lebih mendatar untuk bisa mengakumulasi dengan support itu di 2.200-an ya. Ini menjadi hal menarik menurut saya, dengan target kita mungkin mainnya pendek di kisaran untuk target lepas di 2550 ini untuk MDKA. Sementara kalau kita bicara Inco sendiri, ini sebenarnya kita lebih melihatnya perlu wait and see, karena di sini kan konsolidasinya lebih 2 minggu terakhir ini masih tipis ya, range-nya tipis sekali di 3.800 sampai di level 4.000 ya Pak, 4.040-an lah, seperti itu. Jadi cukup tipis, sehingga sedangkan investor mungkin malah buy on weakness kalau menurut saya Inco ya. Jadi buy on weakness di kisaran 3.650 seperti itu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Dan terakhir kita bicara Adaro yang sempat digadang-gadang sempat waktu itu potensi break ke 2.000, kemudian kan kembali koreksi ya. Nah ini masih cenderung kalau saya katakan masih dalam trend sideways ya. Jadi Adaro pun kalau mau mengkoleksi bisa dikoleksi di kisaran di supportnya di 1.830-an ya. Menunggu dulu baru kita resistennya
ya di level 1970 1980. Jadi memang untuk level 2000 kayaknya berat. Jadi sehingga saham-saham yang tadi saya sebut itu memang saham-saham yang kadang-kadang bergeraknya masih relatif dalam tren sideways jangka pendek. Baik, pasca melemah di penutupan peragaan di hari Selasa, bagaimana kondisi IHSG di pembukaan sesi 1 menit setelah pembukaan sesi 1 hari ini? IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, kembali masuk ke level 8.700-an, berada di level 8.708,444, tentu saja terus bergerak menguat 0,62%. 5 saham yang menjadi top gainers ada Bumi, BRPT, Dewa, Wi-Fi dan juga KETR. Berikutnya ada top losers, ada Okas, kemudian juga Apex, Data, SMGR, dan juga Bola. Pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan penguatan 3,35%, disusul oleh sektor energi yang menguat 0,8% dan basic industries yang menguat 0,61%. Sementara itu sektor yang memimpin pelemahan diantaranya adalah sektor kesehatan yang melemah 0,13%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, diantaranya adalah untuk Nikkei dibuka menguat 0,04% di level 50.652. Kemudian STI Singapura melemah 0,25% di level 4.502. Kospi Korea dibuka melemah 0,16% di level 4.136 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,29%. Dan kita bergerak ke saham-saham pilihan pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Praska. Di antaranya adalah ada Bank Mandiri dengan support di 4830, resistance di 5300 dengan rekomendasi buy. MAPI dengan support di 1180, resistance di 1355, KLBF dengan support di 1115 dan resistance di 1245 dan Alfamart dengan support di 1915 dengan resistance di 2270. Dengan rekomendasi untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini semuanya buy. Kita ke Bank Mandiri, Mas Praska, seperti apa analisis lengkapnya untuk Bank Mandiri? Ya, jadi kalau kita secara Bank Mandiri sendiri, secara kalau kita bicara fundamental kan memang masih agak lagging ya, mengalami perlambatan. Tapi kita bicara technical view, di sini tampaknya sudah ada mulai recovery ya. Memang ekspektasi perbaikan dari sisi pertumbuhan kredit secara nasional, meskipun kalau kita lihat di sini kan pertumbuhan kredit nasional pun sebenarnya masih relatif agak belum terlalu menguat signifikan ya, bahkan kembali turun ke 7,3 dari sebelumnya 7,7, tapi harapan untuk bisa pulih itu tetap masih ada meskipun akselerasi tidak kencang. Nah, perbankan untuk Bank Mandiri ini saya sarankan tadi kan bisa diakumulasi di kisaran 4830 sampai 4960 dan target lepas itu kita mungkin mengincar jangka pendek di level 5300 dan secara probabilitas kita bicara window dressing pun juga memang saham-saham perbankan agak turun ya secara probabilitas ya, baik BCA, BRI, Bank Mandiri seperti itu. Jadi menurut saya memang kita mainnya lebih momentum jangka pendek. Okay. Dan kemarin juga secara data kan dan Bank Mandiri juga banyak diakumulasi investor asing seperti itu. Baik, dari Bank Mandiri untuk term investasi pendek saja begitu ya, Mas Praska ya? Ya betul, lebih ke jangka pendek. Baik. Dari perbankan kita ke sektor retail, MAPI Anda merekomendasikan buy di pagi hari ini. Apa yang menarik? Apakah ini kemudian berkaitan dengan festive season memasuki akhir tahun atau seperti apa, Mas Praska? Ya betul sekali. Jadi dua tadi kalau kita bicara MAPI dan juga AMRT ya, barang konsumen non primer seperti itu dan retail. Jadi kita lihat di sini kan indeks keyakinan konsumen dirilis Bank Indonesia kemarin kan juga kembali naik ya ke level 124 dan level rendah 115. Seperti itu artinya mungkin sudah mengalami recovery lah secara harapan konsumen ke depan dan juga dari data pertumbuhan penjualan retail yang secara agregat mungkin dikuasai, maksudnya banyak dipengaruhi oleh yang menengah bawah, tapi kita lihat ini yang secara overall pun juga masih meningkat ya, secara year on year tumbuh 3,71% pada September dan apalagi menjelang musim akhir tahun dan biasanya lebih ke seasonal ya kan, untuk spending meningkat ini menurut saya bisa menjadi katalis positif untuk saham MAPI, sehingga saham MAPI tadi seperti bisa dilihat bahwa saham MAPI menarik untuk dikoleksi di kisaran 1180 sampai di 1265 dengan target jangka pendek juga nih di 1355. Oke, apa yang membuat MAPI menarik dibandingkan dengan saham-saham di sektor retail lainnya, Mas Praska? Ya, kalau saya lihat di sini lebih kepada performa keuangannya ya, yang juga masih bagus seperti itu. Jadi cukup masih bisa dikatakan bertahan ya dibanding dengan yang peer-nya untuk saham MAPI. Baik.
Dari MAPI kita ke KLBF, tentu saja ini melihat dari kinerja fundamental dan juga mungkin indikator fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apa yang kemudian membuat KLBF menarik dari point of view Anda, Mas Praska? Ya, tentu saja KLBF saya pilih juga karena secara performance keuangan juga cukup bagus ya, dari pertumbuhan pendapatan dan laba ini malah meningkat ya sampai di kuartal 3 tahun ini seperti itu. Jadi mengalami akselerasi dan juga secara harga saham KLBF itu tidak mengalami belum mengalami kenaikan signifikan dibanding posisi harga 2 atau 3 tahun yang lalu, sehingga sini menurut saya menjadi peluang yang menarik untuk dikoleksi oleh investor, di mana KLBF levelnya di 11.15 sampai di 12.05 ya untuk range akumulasi dengan target price di 12.45. Lagi-lagi di sini kita masih fokus ke jangka pendek karena melihat marketnya ini sudah relatif tinggi, sudah jenuh beli menurut saya seperti itu. Oke, jenuh beli artinya secara valuasi seperti apa? Overbought kah atau seperti apa? Kalau secara KLB Pharma masih relatif murah, hanya secara market IHSG keseluruhan dan demand market overall-nya itu masih relatif sudah relatif wajar ke lebih mahal seperti itu menurut pandangan kami. Jadi investor disarankan waspada untuk terjadi aktif profit taking jangka pendek. Baik, dari KLBF kita ke Alfamart. Tentunya dari point of view kinerja keuangan, kemudian juga ekspansi perusahaan ataupun aksi korporasi dari Alfamart sendiri, banyak yang kemudian melihat ini sebagai satu saham yang jadi darling lah ya dari point of view investor sendiri. Analisis dari Anda seperti apa untuk Alfamart? Ya, memang kita akui bahwa performance Alfamart ini secara pertumbuhan pendapatan dan juga operasional laba bersih pun mengalami perlambatan ya, ke minus. Tapi tampaknya harga itu sudah di price oleh investor karena MRP kan juga sudah mengalami penurunan ya hingga posisi akhir ini tuh koreksi sampai di level 17.95 seperti itu, dan baru kembali diakumulasi dari minggu terakhir ke level 19.40 kita seperti itu. Baik, pendek juga untuk Alfamart ya? Ya. Oke. Ya, itu maksudnya untuk potensi range rebound-nya. Nah, kemarin maksud saya bisa dikoleksi sekarang di kisaran 19.15 sampai 19.90. Nah, untuk targetnya di 2.270 untuk AMRT. Baik, ada Bank Mandiri, MAPI, KLBF dan juga Alfamart, semuanya direkomendasikan buy, tapi kemudian seluruhnya direkomendasikan untuk jangka pendek saja begitu ya. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1 tadi, kita lihat datanya 1 menit setelah pembukaan sesi 1 bergerak masuk ke level 8.700-an. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah bekal optimisme lah ya terkait dengan pergerakan ataupun tren positif IHSG di perdagangan hari ini. Tentu saja kalau kita lihat beberapa indikator dari emiten sendiri yang tentu saja nantinya akan menjadi booster untuk pergerakan IHSG terkait dengan window dressing. Apakah sebetulnya ini kemudian Anda sudah melihat indikasinya atau seperti apa, Mas Praska? Ya, untuk terjadi window dressing sebenarnya indikasi sudah terjadi, hanya saja yang perlu diwaspadai adalah IHSG kan secara month to date itu kan sudah menguat 1,74%-nya. Nah, ini ditopang oleh saham-saham bisa dikatakan bukan big cap juga sebenarnya. Big cap menguat tapi belum menguat secara full year, secara year to date seperti itu, dan memang ditopang saham-saham teknologi, infrastruktur seperti itu kan. Juga kalau kita bicara month to date terakhir kan menguat itu kan infrastruktur dan barang konsumen non primer dan juga perindustrian seperti Astra seperti itu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai adalah di minggu ketiga keempat adalah potensi terjadinya profit taking, apalagi kalau kita bicara kan ada wacana ada libur cuti bersama ya tanggal 22 ya. Mulai 22, jadi itu apakah itu menjadikan aksi wait and see buat market buat profit taking terlebih dahulu atau seperti apa, itu menurut saya perlu dicermati oleh investor. Baik, Mas Praska, terima kasih atas analisis enriching dari Anda. Semoga kemudian ini dapat menjadi tambahan informasi untuk pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini, namun kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Praska, terima kasih. Sukses selalu, saya selalu untuk Anda. Mas Praska, sampai jumpa.